berharap buat Sobat Ambiar selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Iya. Ya kan? Kan semua yang datang musibah apapun itu ada hikmahnya. Betul. Tapi yang paling penting adalah support system, termasuk mensyukuri bukan hanya keluarga tapi teman yang selalu ada, bukan hanya di saat senang tapi di saat susah sekalipun. Itu yang terpenting. Kalau teman di saat senang itu banyak banget berdatangan, tapi di saat susah itu jarang banget yang bisa mendampingi. Dan bersyukur adalah kuncinya. Betul. Nah, kita juga yakin bahwa Cing Abdel bersyukur memiliki support system yang selalu ada hampir 24 jam walaupun sempat ada konflik. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Bang Temon. Selamat pagi Bang, sehat. Bang Temon di pagi-pagi Ambiar. Terima kasih banyak lo sudah mampir. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Gak akrab ya? Hah? Lagi gak akrab? Ya kan Cabut kan nyamperin, biasanya kalau bintang tamu dari Bingung sini ya. tuh nyamperin dulu. Salaman, Bintang tamu. gitu. Oh udah boleh? Boleh Belum boleh sih, cuman aku tuh ngeliat ekspresi dari Cing Abdel pas Bang Temon masuk mukanya gini. Kayaknya kayak gak suka gitu. Dia ada kayak gitu, gue juga gak ngeliat kalau ada dia. Buat Bang Abdel sehat, kami semua di sini mengucapkan terima Udah tadi. kasih. Sama-sama. Emang nggak boleh ngomong terima kasih 2 kali? Bisaan lu yang lesnya. Tadi bilangnya bukan Abdel, Temon. Aha. Kami dari tim Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan terima kasih Temon. Gitu bukan ulang lagi ya. Ya kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Bang Temon, kita mau kasih lihat Maaf, dulu ya. boleh, gue boleh cabut gak? Ada Nggak boleh. Lagi ada perlu nih saya. Nggak boleh. Kita mau kasih lihat ini. Ternyata ada unek-unek yang disampaikan oleh Bang Temon kepada Bang Abdel. Ini urusannya apa ya? Oh, apa nih? Apa unek-uneknya kami ucapkan terima kasih. Kita lihat dulu. Silakan. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Geger. Komedian senior yang memiliki nama asli Simpson Rarameha atau yang biasa akrab disapa dengan nama Temon. Memang sangat fenomenal di dunia para komedian. Pelawak yang pernah mengalami permasalahan dengan sahabatnya sendiri, yaitu Cing Abdel. Ternyata masih sering menceritakan permasalahan lamanya ke hadapan publik loh. Ketika lu ngomong bahwa lu ketika ketemu sama Abdel klop, nah gue pernah nanya ke Abdel, menurut Abdel, enggak, gue nggak ngerasa klop sama dia. Berarti ada. Oh, dia bilang gitu? Iya, beda Mengkhianati pemahaman. cerita berarti? Enggak, dia beda pemahaman mungkin. Nah yang kayak begitu tuh, apa yang biasanya lu menjadikan lu bergesekan dengan Abdel ini? Salah satunya tuh masalah cewek. Ah, bohong duit lu. Duit kan berikut, ini kan salah satunya. Iya. Kalau duitnya salah duanya dong kan jadi begitu. Aduh, Bang Temon, Cing Abdel. Masalahnya udah selesai beneran atau belum sih? Jadi siapa yang ngerasa masalahnya belum selesai nih? Klarifikasi yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Perkenalkan dulu, saya Simpson. Bang Temon, ada yang bilang katanya kalau persahabatan usia 7 sampai dengan 12 tahun bisa dilewatin, itu akan abadi persahabatannya. Kan persahabatan sudah kurang lebih 30 tahun ya? Iya, 34 tahun. 34 tahun lebih tepatnya. Iya. Kenapa ngerasa ada bagian gak klopnya? Itu yang mengungkapkan gak klop itu siapa sih Jadi sebenarnya? waktu itu kita ngeliat di media, kalau ada konflik itu kan seneng bisa diangkat media, jadi ngetop. Ini diangkat media enggak, keterusan berantem. Oke, kita angkat kalau gitu. Iya. Emang gara-gara apa? Gara-gara apa? Ada masalah apa sebenarnya? Nih, nanya ke saya. Iya. Kalau kata Abdel sih, gara-gara pembayaran. Pembayaran kita sebagai pemain sinetron. Dari PH-nya belum bayar, bukan nggak bayar, belum bayar. Dan itu telat. Nah, Abdel maunya cepet. Nah, saya mau terlambat, maunya udah penting kita main aja. Bukan, bukan gitu deh. Lu, sebentar, gimana Bang Temon? Nah, memang bohong. Gua kan yang bagian jelasin, Abdel bagian nambahin. Gimana tambahannya deh? Oke, karena bayaran. Temon saat itu ikhlas aja, sabar aja. Iya. Kalau Cing Abdel? Jadi begini. Nah, Mau kemana?
nih, gua sampai mati gue ikutan. Gue juga mau ikut. Gimana? Ini PH yang tidak disebutkan namanya ya. Ya. dong. PH ini membayar selalu telat. Ya, pernah benar, pernah tepat. Enggak, selalu telat. Selalu telat. Jadi telat pertama, Ya. kita udah komit. Kita nggak mau syuting ya, kalau nggak dibayar. Berapa lama telatnya? 3 bulan. 3-4 bulan lah. Oke. Ya kan? Oke, kata dia nih, kita mogok nggak mau syuting. Kita nggak mau syuting kalau nggak dibayar. Akhirnya datang tuh orang PH-nya, dibayar kita syuting. Iya. Bulan depannya kita udah bilang nih, jangan telat lagi ya. Kalau telat lagi kita nggak mau syuting lagi. Ya. Bulan depan telat lagi, kita kompak lagi nih sama seluruh kru. Oke, kita nggak syuting ya. Oke, nggak syuting, datang lagi, bayar syuting. Bulan ketiga telat lagi. Seperti biasa, kompakan lagi kan. Nggak syuting. Semua nih. Oke, kita nggak syuting ya. Iya. Lantas. Pada syuting gue kan. Karena uang pembayaran bulan lalu masih ada mungkin ya. Jadi tenang aja gitu, uang masih ada. Jadi pada syuting, gue doang yang nggak diajak. Jadi Bang Temun Nggak tetap kompak syuting. jadinya. Kenapa ninggalin sahabat Kenapa ninggalin? 34 Kenapa tahun nggak loh? ngabarin gitu? Nah, ini saya jelasin lagi nih. Jadi kan waktu itu selalu kalau syuting yang diambil yang pertama kan saya sama Muklis. Jadi kan April datangnya jam 2 lah panggilannya gitu. Jadi kan daripada kita ngulur waktu atau buang-buang waktu, ya udah deh. Nanti kalau pas datang kita bahas lagi, kita berhenti begitu. Ah kan janjinya nggak syuting, bukan janji lo duluan syuting baru gue belakangan. Belum kelar, ini belum kelar. Kan gitu modelnya. Iya memang janjinya syuting, tapi kan saya punya pemikiran, nih kesian nih orang-orang lapangan. Tahu yang bulan pertama bulan kedua pada mau nggak syuting ya? Apa yang ini Jadi ya? kita kembali lagi ya. Artinya kan sebenarnya nggak syuting komitmennya. Iya. Kenapa pada akhirnya datang syuting? Lagian ya, Cing. Jaga itu adalah komitmen di mana-mana. Lagian Cing ya, kalau misalnya sahabat mah kalau udah teleponan, besok nggak usah syuting, nggak usah datang ya. Ya kayak Ini kita bukan yang masalah. berangkat ya. Kalau kita kompak kan ya kita kompak dong satu komitmen. Kasih kesempatan klarifikasi lagi dong. Boleh. Jadi betul seperti itu. Itu kan syutingnya jam 9 misalnya, callingannya jam 9. Saya juga nggak datang. Tapi kan janjiannya nggak syuting. Iya, makanya dengerin dulu. Jadi waktu itu ternyata kan janjiannya sama kru-kru juga dong nggak syuting. Ternyata kru-kru di lapangan pada standby. Iya, nelpon saya terus. Jadi Mas nggak enakan gitu. Iya, saya nggak enakan sama teman-teman di lapangan. Tapi sama gue Ngabarin nggak? nih ya, Iya, iya. kondisinya. nih. Malam sebelum nggak syuting, Ya pas lu nganterin gue di rumah. Iya. Temon ini berangkat gue jemput, pulang gue anterin. Kayak jalangkung. Iya. Setiap syuting. Setiap syuting. Jadi pas pulang tuh, Mon, kalau lo mau syuting lo bilang sekarang. Lo mau ikut syuting, lo bilang sekarang. Enggak, gue ikut lo Pak, kata dia gitu. Oke, kan besoknya tapi janjian nih, kita datang jam 2, tapi bukan untuk syuting, untuk nunggu orang dibayar, gitu. Jadi pas mau berangkat jam 1, gue udah telepon nih Temon nih. Temon kok nggak ngangkat telepon? Biasanya kan, nggak ngangkat telepon. Ya udahlah, gue berangkat aja ke sana. Pas sampai sana lagi pada syuting. Habis setelah itu kejadiannya adalah gue yang nggak di calling. Itu sinetron namanya Temon nggak beres Mas Temon. namanya sinetronnya Abdel Temon. Abdelnya diganti. Tapi judulnya tetap ada Abdel Temon. Gue setiap nonton, sialan. Namanya Abdel Temon tapi Abdelnya diganti. Bang Temon, kenapa akhirnya memilih lanjut untuk meneruskan syuting tersebut? Selain faktor ekonomi ya pastinya. Ada Iya. perasaan bersalah nggak sama Ya Cik pasti Abdel? lah merasa bersalah. Cuma kadang-kadang kan kita berbuat bener aja, kan orang lain juga bisa menangkapnya salah. Apalagi salah. Kayak begitu. Jadi sebenarnya salah apa benar? Jadi salah apa bener nih Bang? Ya Temon? kalau penilaian secara umum sih salah. Iya, kan kembali lagi. Saya kan mikir orang banyak sama satu orang nih misalnya, maaf. Iya. Kita kan ngedahuluin yang banyak dong. Tapi kan ada maksudnya juga begitu nanti datang yang tadi jam 2, saya juga pasti akan komit. Nah akhirnya ketika ada konflik ini baikannya berapa lama? Ya kira-kira berapa Mungkin lama ya? setahun 2 tahun ya kita nggak teguran ya. Lama. Lama. Yang minta Sampai maaf duluan siapa yang ngomong komunikasi duluan? kita tuh Temon nggak ada permintaan maaf sama sekali. Sampai sekarang. Iya, dia permasalahannya si sinetron itu akhirnya tetap harus ada Abdelnya. Iya, permintaan dari
PH-nya begitu. Iya. Itulah kesetiaan dibayar ya Bang. Iya, harus ada Abdelnya. Jadi gue di calling lagi. Oh, di calling lagi. Di calling lagi. Dipertemukan lagi kita. Dibayar dulu. Ini ada satu, ini juga pernah gue omongin ya, beberapa teman juga udah tahu. Ini ada satu kalimat yang sangat menyakitkan buat gue. Dari siapa? Aduh. Dari teman. Aduh, apa itu? Apa itu? Kita dikumpulin nih, sutradara, PH, orang TV, kita berdua nih. Ya, lo dengerin lo. Abdel nih kita bayar tunggakan kita. Jadi mohon kita mulai syuting lagi. Oke, siap, orang udah dibayar, gitu kan. Oke, gimana Mon? Apa lo ngomong Mon? Lo yang ngomong coba. Iya. Pokoknya gue nggak mau syuting kalau ada Abdel. Sakit hati ini. Apa alasannya? Sakit hati ini, ya Allah. Bang Temon jahat. Oh, lu sombong amat. Iya, udah satu udah ngingkari, kedua kayak gitu. Nggak apa-apa, orang kalau menerima informasi cuma sepotong-sepotong begitu nggak apa-apa. Iya, iya. Pasti seperti itu. Dan itu kan juga saya jelasin ke Abdel. Waktu itu juga sebenarnya Del, gue juga mau keluar kata-kata seperti itu. Cuma kan dari macam-macam Orang. teman-teman iya. Ya, apa alasan kenapa yang bilang mau kalau iya. Abdel masuk, gue nggak mau syuting? Ya tadi desakan-desakan pengaruh-pengaruh lah ya, begitu. Nah, makanya kembali lagi, saya kan posisi bingung gitu. Ada pengaruh apa omongan Begitu. apa emang Gak bisa Bang Abdel tetap Bang Abdel. Bang Temon tetap harus setia dong, mau Bener. orang mempengaruhi kayak gimana. Bener. Sebenarnya kan tiap orang itu harus setia dengan omongannya, kan kayak begitu. Iya. Nanti juga pasti saya yakin juga Mbak Dewi Enggak, juga. saya berprinsip, saya mau dimusuhi banyak orang, kalau saya setia saya. Oh iya. Tapi begini ya, tapi itu kan namanya cobaan dalam pertemanan. Betul. 2 tahun akhirnya nggak ngobrol-ngobrol. Ngobrol lagi karena memang kepaksa harus syuting bareng. Bukan, kita menyadari bahwa kita memang pada saat itu egonya sama-sama tinggi. Kita kan menyadari. dari awal bareng-bareng sama Temon ya. Betul. Gue tuh sama Temon. Temon ini salah satu orang yang awal-awal menerima gue berkegiatan lagi setelah lama gue tidak berkegiatan. Orang-orang udah tidak udah nggak mau lagi berteman sama Abdel gitu. Temon ini pada menjauh. Temon ini salah satunya yang bisa nerima gue untuk mulai untuk mulai lagi berkarir, Iya. siaran bareng-bareng lagi gitu. Nah, setelah tua nih, setelah kita sering Jangan tua, nggak muda. ya setelah nggak muda lagi tuh, akhirnya kayaknya kesalahan Temon atau kesalahan gue itu tidak sebanding dengan jasa kita berdua selama ini. Lo waktu lo terpuruk, kenapa kalau ada konflik bisa lo selesain dengan menurunkan ego masing-masing, kompromi supaya jadi jalan keluar. Betul, tapi setuju sih itu. Tapi begitu udah ngetop dikit, ada konflik, pengennya ego kita yang dimenangin. Betul. Nah itu mungkin yang jadi perpecahan kita selama 2 tahun itu. Dan karena kita juga emang udah sama-sama tua, jadi hal-hal yang seperti itu, nih kalau dulu gue omongin yang begini, gue perasaan pengen nabok aja gitu. Tapi kan itu dulu kan masih panas sih ya. Kayak aku sama King Nasar, coba ada King Nasar datang di sini. Jadi kalau misalkan dia datang, Kak gak usah nyanyi besok, ya bener ya gak usah datang ya. Aku kayak gitu, Cing Abel sama Cing Temon. Teman, tapi ya gimana pun namanya juga temen ya. King Nasar. Bahwa walaupun ada konflik bisa menerima satu sama lain. Mungkin juga ini yang dilakukan oleh Bang Temon beberapa waktu yang lalu ketika ada satu permasalahan yang menimpa Cing Abdel. Cing Abdel boleh cerita yang satu ini. Abdel Akhrian dikurung setahun di rumah agar tidak pakai narkoba sampai dilarang sholat Jumat. Ini waktu kapan Cing Abdel? Ini di awal-awal tahun 2003 ya. Jadi setelah gue tuh sempat narkoba terus direhab, gitu sampai direhab sampai akhir tahun 2000-an. Setelah keluar dari rehab sama orang rumah nggak boleh keluar dulu lah, karena takut kalau keluar terjadi apa-apa. Nah di 2003 awal gue udah boleh keluar rumah. Nah Temon lah yang tadi gue bilang tuh salah satu orang yang bisa nerima gue. Gue waktu itu Temon di Radio SK. Kepala studio waktu itu. Jadi kepala, ya station manager lah. Siapa station manager? Temon. Wih keren banget station manager radio loh. Bener. Terus gue masuk ke radio itu Radio lagi. SK, Ya, Radio SK. Oh diterima kembali di Radio Iya. SK? Ya. Waktu itu kakaknya Abdel nelpon gue, Bang Temon, masih kenal Mbak Diba nggak? Ya kenal Mbak Diba. Ada apa nih Mbak Diba? Adek gue siaran di situ dong. Siapa? Kan adeknya banyak kan.
Abdel, ya lah, suruh datang aja udah. Karena kan saya kepala studionya begitu. Karena kan saya juga udah tahu kualitas dia sebagai penyiar. Udah sudah datang, tapi memang harus melalui tes dulu ya, dia bilang gitu. Jadi ikut tes ya formalitas doang. Itu kejadian sebelum 2003, iya. Oke. Kemudian ketika akhirnya tersandung kasus narkoba berhenti. Itu setelah. Oh, setelah. Justru setelah pada saat gue harus memulai hidup baru Nanda kembali. Karena kan dilarang tuh di bergaul sama teman-teman di rumahnya nggak boleh. Kan tadi ada tuh apa beritanya. Jadi saat itu Bang Temon sebagai kepala studio, station manager sebuah radio SK ya. Iya, Kenapa mau menerima kembali akhirnya Abdel untuk ya kita kan harus menerima orang itu apa adanya juga, bukan ada apanya. Iya. Begitu. Betul. Jadi orang pasti akan pernah jatuh. Itu kan dulu ya. Sampai sekarang juga loh. Oh iya. Ya kan, jadi pernah menerima Abdel apa adanya. Kita juga berharap semoga Bang Abdel, Cing Abdel juga bisa menerima Temon apa adanya, walaupun dia syuting sendirian ya. Kita bersyukur nggak apa-apa. Iya benar. Malah kita doain terus. Tapi kita juga mau kasih lihat, ini ada fakta unik dan juga yang membuat kita kaget dari seorang Bang Temon. Ya, siap. Siap. Jadi anak lu berapa jadi jumlah? 9. 9. Dari berapa istri? Dari 6 istri. 6 istri. Nah, ntar dulu, ada tambahan lagi satu. Yang ini sebenarnya juga agak sedikit dilema segala Dan macam. penonton pasti akan kaget. Gila muka kayak gitu playboy. Bang Temon. Bang Temon. Ya. Beneran itu? Jadi dia punya anak sulung 6. Oke. Bener. Menikah pernah 6 kali? 6 kali menikah bener. Menikah 6 kali itu maksudnya istri pertama ada terus nikah lagi? Nih, saya kasih urutannya deh. Ya. Gimana sih? Pertama meninggal, kedua divorce, ketiga bisa ranjang, 4, 5, 6 nikah siri. Kurang jelas gimana? Oke. Benar. 4, 5, 6 menikah siri. Iya. Dalam keadaan apakah masih menikah dengan yang keempat kemudian menikah dengan yang kelima? Enggak, itu jadi gini, intinya tuh kenapa bisa terjadi kayak gitu, saya tuh sering ditinggalin istri. Misalnya ribut nih sama istri. Kalau saya kan orangnya nggak mau ribet. Ya udah kalau emang lu nggak ngikutin aturan terserah lu deh, lu mau kemana. Saya ditinggalin, saya tinggal di rumah doang gitu. Dianya pulang lah kasarnya gitu. Orang tuanya akhirnya Iya, ke orang tuanya ya Bang Temon udah. ada cari yang lain gitu. Nggak cari yang lain. Namanya sendiri kan. Nah kalau ada orang yang datang kan masa kita usir. Ada cewek yang datang lah. Ya itu sama aja nyari, Bang. Ya enggak juga. Ya makanya kembali lagi kan orang nilainya seperti itu. Kan kita juga bukan sembarangan, oh Mbak Dewi datang, Mbak Dewi lu jadi bini gue. Kan nggak bisa gitu. Kita kan harus pendekatan segala macam. Iya. Dan saya selalu jujur bilang, Iya. gue sebenarnya anak gue segini-gini. Jadi saya nggak bohong. Iya, nggak bohong. Bukan saya bilangin saya masih bujangan. Enggak. Terus Emang masih istrinya gimana yang di sana yang pulang itu nggak disuruh pulang lagi nggak? Enggak, udah sama keluarga masing-masing, udah gitu. Oh ya udah kalau udah pulang ya udah gitu ya. Ya, iya. Kita buka lembaran baru. Dan artinya kan biasanya kayak gitu kan saya selalu kasih masukan dulu. Udah namanya berkeluarga itu pasti Akan ada kayak gitu, iya. Sabar segala macam ya. Kalau nggak ini ya Bang, nggak nurut, intinya gitu. apa rasanya pernah nikah 6 kali, Bang? Ya cobain aja. Dari Cewek itu kalau sama teman cuma 2 kemungkinan. apa? Kalau nggak tobat ketagihan. Tapi rata-rata sih pada tobat. Setelah ketagihan. Tapi sekarang Bang Temon di sini berapa sekarang? 1 lah. Ada 1. Udah berapa tahun yang terakhir ini? 4, 5. 5 tahun. Terlama rumah tangga berapa tahun? Terlama itu 9 tahun. 9 tahun. Anak 9. 9. Hafal nggak semua nama-nama anak? Ya apalah, mau dites nih. Nama lengkap ya? Nama lengkap. Pertama. Riko Daniel Putra Ngadang. Kedua. Reka Clara Putri Ngadang. Ketiga. Ketiga, keempat ini karena dia tuh di Malangbong. Jadi nama lengkapnya nggak apa dari ibunya sendiri. Namanya Lutfi. Yang kedua namanya Uli Yulianti Maulidia. Udah 4. Yang kelima. Yang kelima Rika Irliani Putri Ngadang. Yang keenam. Raja Joyspul apalah ya begitu dah. Raja Joyce Ngadang gitu. Yang ketujuh. Yang ketujuh Sultan Sakib. Yang kedelapan. Sakwila. Sakwila. Yang kesembilan. Reminho Prames Ngadang. Istri yang ketujuh. Yang cowok. Bego. Dan ini
gilanya ya, gue kenal semua sama istrinya. Betul. Apa Teman gitu rasanya maksudnya, Cing. dikenalin? Teman gitu maksudnya. Iya kenal. Apa rasanya dikenalin sama istri dari sahabat ganti-ganti terus? Ya misalnya dia lagi selesai sama yang satu, Ya. terus bawa, Kenalin nih. udah pikir-pikir belum? Karena memang Temon ini katanya diramal berapa kali, Mon? 7 kali. Nah, dia ingin menuntaskan ramalan itu. Itu lucu sih. Berarti kurang Itu satu lucu kali lagi memang. dong, Bang. Ya, jujur gini. Nah, ceritanya nih, Ya. begitu itu kan mulai yang ketiga waktu itu. Yang ketiga itu saya sempat diramal seperti itu. Jadi makanya saya bilang ke istri saya yang ketiga, nih ada ramalan dari paranormal, saya akan nikah 7 kali. Kita patahin yuk pendapat paranormal tersebut. Ternyata nggak patah. Nggak terasa sampai 6, jadi kan gitu. Satu pertanyaan terakhir ya. Kepikiran untuk menikah lagi nggak? Enggak lah. Kan satu lagi. Lo itu ramalan, Mon, bukan buat motivasi. Kan yang mau berkeluarga gue, kenapa lu cerai, Bang? Oke, buat Cing Abdel sama Bang Temon, tapi walaupun ada konflik di antara mereka 2 tahun, jedanya nggak komunikasi, tapi kita lihat kekompakan masih tetap terasa di antara mereka berdua. Nah, kita juga mau uji kekompakan di antara mereka. Kita pengen tahu pendapatnya masing-masing dalam permainan Red Flag and Green Flag. Ya. Boleh diangkat kalau red flag itu kalau menganggap itu tidak baik. Ya, kalau green flag atau yang hijau itu kalau menganggap itu adalah hal yang baik. Oke. Siap ya? Kita akan berikan pertanyaan, silakan angkat secara bersamaan untuk Cing Abdel dan juga Bang Temon. Pertanyaan pertama. Teman udah lama nggak ketemu, terus minjem uang. 1, 2, 3. Kenapa? Oke, kalau red flag kita paham ya. Kenapa green flag? Kenapa boleh? Kenapa itu baik? Karena dia yang jadi temannya. Emang sering Bang Temon, maaf. Yang betul, emang saya sering minjem itu juga apa namanya kalau lagi kepepet bener. Ya Abdel juga udah paham nih pasti temen lagi udah mentok nih ke kiri kanan atas belakang juga udah nggak ada yang nolongin lah. Akhirnya saya dengan legowo, Del, tolongin gue dong. Enggak, dia kalau WA nih, Del, gue bawanya langsung berapa? Straight to the point. Ya, karena udah apa. Oke, baik. Yang kedua. Suami yang memiliki istri lebih dari 1. Green flag, red flag. 1, 2, 3. Kalau Bang Temon, kita paham. Oh, ini gue pikir ngomongin Temon. Enggak. Oh, bukan. Kita lah. Oh. Itu istri udah itu istri lo. Melotot, no. Tuh, udah di Istri Cing, dong. hati-hati Maria, dong, gimana orang dong tidur di Maria? luar. Maria langsung ini, Tapi kan gue juga lebih dari 1, walaupun Betul, tidak itu berbarengan. kualifikasinya bener. Ya kan tidak berbarengan. Tidak berbarengan. Kalau istri lebih dari 1 artinya statusnya masih istri. Iya. Oh iya. Enggak lah. Jadi kalau Bang Temon itu walaupun menikah 6 kali tidak ada yang Di double-doublein nggak ada. nggak ada yang double-doublein ya. Takutnya long set. Jadi maksudnya itu adalah kelar 1 baru turun. Bisa dulu gitu Ya ya. Ya. Pertanyaan ketiga, kita dibayarin belanja sama perempuan. Enggak. Bagus, Belum pernah Enggak. sama sekali. Sama sekali. keren. Tapi bawain belanjanya iya. Sobat Ambiar, ini dia Cing Abdel dan juga Bang Temon. Kita juga berharap semoga persahabatannya kita semua sama seperti Cing Abdel Bang Temon yang Ya. lebih dari 34 Amin, tahun. amin. Itu persahabatan yang abadi. Semua teman Iya, pasti ada hebat. kekurangan Gue masing-masing. boleh ngucapin sesuatu nggak buat Temon? Silakan. Boleh dong. Mungkin ini juga unek-unek yang belum pernah gue sampaikan. Aduh. Apa itu Bang? Ngeri. Enggak, gue pengen ngucapin terima kasih sama Temon yang udah hadir di fase hidup gue yang terpuruk gitu. Mungkin jadi kesalahan-kesalahan lo, Mon, buat di gue banyak sih memang. Kesalahan gue juga. Itu tertutup kok sama jasa baik lo buat nemenin gue dari awal sampai kita sama-sama ada di sini. Jadi semua yang kemarin terjadi sama kita, kalau diceritain itu bukan untuk apalagi membuat rasa benci. Kita udah bisa berdamai kok. Kita udah sering bercandain masalah ini gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Temon. Dan gue melengkapi juga ya. Ya. Tiap malam pun saya doain. Biar pada tahu lah gitu. Doain siapa ya? Doain lo.
Iya bener. Ya. Sebelum gue tidur, pasti gue ikut gue doain. Pasti. Doanya apa? Ya, biar diberikan rezeki yang lainnya, kesehatan segala macam begitu. Keluarga Cing bener. Abdel, doa kalau diomongin mental biasanya. Tapi enggak. Apa, kalau kebaikan kita jelasin ke orang dong. Ya udah pelukan sekarang, pelukan. Gue homo juga milih-milih ya. Ya tapi milihnya milih gue. Tapi luar biasa pertemanan mereka ya, susah senang selalu tetap bersama-sama dan membuat kita tersenyum juga. Tapi ada juga satu program baru yang bisa membuat Sobat Ambiar tersenyum di setiap akhir pekannya. Bule masuk kampung. Setiap Sabtu dan juga Minggu jam 5 sore hanya di Trans TV. Seperti apa kita kasih lihat satu ini. Ini dia. Nah, Ultraman. yes. Ultraman. Ultraman. Open.